Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, langit kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Seperti lagu tadi, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Ya, Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik pun dan kakak harus sayang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan membuka dan memulai ibadah ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Engkau yang kami sembah dan Engkau yang kami agungkan. Ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Teristimewa pada pagi hari ini kami kembali hadir melalui ibadah secara online untuk menghadap dan menantikan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini, mampukan kami untuk memahami apa yang hendak Kau firmankan, dan mampukan hamba-Mu yang akan memberikan pelayanan kepada adik-adik, agar mereka dapat mengerti, bahkan bisa menjadi berkat firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Inilah doa yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah berdoa kepada Tuhan. Saatnya adik-adik membuka Alkitab. Adik-adik membuka kitab Mazmur 33. Kepada mama dan papa yang sedang mendampingi atau menemani putra-putrinya, mohon dibantu mencarikan Mazmur 33 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan membacanya bersama-sama. Adik-adik nanti membacanya dari rumah masing-masing dan kakak akan membacanya melalui video ini. Mari kita membuka Mazmur 33 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah semuanya? Bila sudah semuanya, mari kita membacanya bersama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab
firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita baru saja membaca Mazmur Pujian dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Adik-adik, namun sebelumnya akan membawakan satu pujian kembali dengan judul Alkitab. Setelah itu kita akan mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan judul Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kembali kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Membuka Alkitab di Perjanjian Lama 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Kepada mama dan papa yang sedang mendampingi, mohon untuk membantu putra-putrinya membukakan 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Bila adik-adik sudah menemukannya, kakak mengundang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersatu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saatnya Tuhan, pada pagi hari ini melalui ibadah secara online, kami mohon kiranya Engkau membantu dan menolong kami untuk memahami dan mengerti apa yang hendak Kau firmankan pada pagi hari ini. Ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Kau mampukan dan memberikan pertolongan kepada hamba, agar firman yang akan hamba sampaikan kepada anak-anak dapat dipahami, dapat dimengerti, bahkan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Begitu juga untuk anak-anak ya Tuhan, berkati mereka, turunkanlah hikmat dan pengetahuan lebih banyak kepada mereka, sehingga firman-Mu dapat dimengerti, dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membacanya dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di antara namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah bagi mereka yang sudah membaca dan melakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berisi tentang nyanyian pujian syukur bagi Tuhan yang dinyanyikan oleh Bani Asaf atas perintah Raja Daud. Nah, nyanyian pujian syukur ini bukan sekedar nyanyian biasa adik-adik, tetapi merupakan nyanyian yang dinyanyikan dengan penuh sukacita, kegembiraan, perasaan yang sangat senang. Ya, kenapa Raja Daud menyuruh Asaf dan keluarganya untuk menyanyikan nyanyian syukur ini? Oh, ternyata Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk kembali ke Yerusalem. Yerusalem ini adalah ibu kota kerajaan Israel.
Adik-adik tahu tidak apa sih itu tabut Allah? Coba adik-adik lihat di gambar. Ini namanya tabut Allah. Tabut Allah ini pada waktu itu oleh bangsa Israel dimaknai atau diartikan sebagai simbol atau tanda dan bukti bahwa kehadiran Allah ada di antara bangsa Israel. Kemudian tabut Allah ini bentuknya seperti peti yang berukuran 1,3 meter dikali 1 meter kali 1 meter. Ini dibuatnya adik-adik pada zaman Musa dan usianya kurang lebih sudah 250 tahun pada masa Daud saat itu. Nah, adik-adik lihat kembali di gambar. Petinya itu begitu indahnya dan bagus serta mewah dan dilapisi oleh emas. Baik di dalam peti maupun di luarnya itu dilapisi emas. Kemudian di atasnya ada tutupnya. Biasanya disebut dengan tutup perdamaian yang terbuat dari emas juga. Dan terdapat 2 kerup. Coba adik-adik lihat di kiri kanannya itu ada malaikat yang membuka sayapnya sehingga membentuk menjadi 2 kerup di kedua ujungnya. Wah, bagus sekali ya adik-adik tempat itu, tabut Allah tersebut. Kemudian adik-adik tahu tidak apa sih isi tabut Allah itu? Ada apa di dalam tabut Allah itu? Nah, di dalamnya itu adik-adik ada 2 loh batu yang ditulis 10 hukum Allah. Lalu ada buli-buli emas yang berisi mana dan ada tongkat Harun. Pada waktu itu, tabut Allah ini adik-adik pernah direbut oleh bangsa Filistin selama 7 bulan. Namun akhirnya dikembalikan kembali oleh bangsa Filistin kepada bangsa Israel karena ternyata membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah, adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel itu sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel membawakan pujian, bernyanyi bersukacita. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, memanggil-manggil Tuhan, dan mengingat semua karya dan perbuatan ajaib yang pernah Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka menaikkan rasa syukur dengan bernyanyi bersukacita, dengan riang gembira, dengan hati yang senang, karena mereka merasakan bahwa kehadiran Allah itu sudah dirasakan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, mensyukuri kehadiran Allah berarti kita mengingat semua perbuatan serta keajaiban dan karya Allah yang pernah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya, pada hari ini, minggu ini merupakan minggu Advent yang keempat. Nah, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Apa sih Natal itu? Adik-adik ada yang tahu tidak? Apa sih itu pengertian atau artinya Natal itu? Coba kakak mau tahu. Nah, apakah Natal itu karena kita mendapat baju baru, mainan baru, atau kado Natal, atau sesuatu yang kita tunggu-tunggu? Nah, adik-adik, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu sama artinya dengan kehadiran Tuhan di dunia ini yang menjadi manusia. Natal adalah sebagai bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih-Nya yang besar bagi
kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tentunya adik-adik senang tidak menyambut kehadiran Tuhan? Harusnya senang ya. Tentunya kita sukacita karena kita menyambut kehadiran Tuhan. Kemudian jadi sukacita itu bukan saja hanya karena kita mendapatkan kado Natal atau memakai baju baru atau memakai sepatu baru, tetapi sukacita Natal itu justru karena kasih Tuhan yang besar, sehingga Tuhan mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu adik-adik sama seperti Raja Daud yang menaikkan nyanyian puji-pujian dengan tulus sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik juga harus seperti Raja Daud ya, menyanyikan, menaikkan puji-pujian di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, di dalam menyambut Natal. Tentunya kita harus bernyanyi memuji Tuhan dengan ceria, dengan wajah tersenyum, dengan wajah sukacita, bukan dengan wajah yang cemberut atau sedih ya. Karena kita sedang sukacita, tentunya wajahnya tersenyum dan senang. Nah, adik-adik, kita harus bisa bersyukur dengan sepenuh hati kita. Bersukacita karena kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan Dia akan selalu ada di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Untuk itu, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kemudian kehadiran Tuhan itu dan penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada kita baju baru atau mainan atau hadiah Natal lainnya. Tetapi kehadiran dan penyertaan Tuhan itu lebih penting bagi kita di dalam kita menyambut Natal. Nah, untuk itu adik-adik hendaklah selalu bersyukur dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Salah satunya yaitu tadi dengan bernyanyi, menaikkan puji-pujian ya. Harus sungguh-sungguh, harus dengan wajah yang gembira dan sukacita. Nah, adik-adik sekarang adik-adik harus mulai menaikkan rasa syukur dalam setiap kehidupan adik-adik ya. Tentunya dengan memuji Tuhan, memanggil Tuhan, menyebut nama Tuhan ya, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kehidupan adik-adik. Adik-adik sudah diberi mamah dan papah yang baik, disiapkan atau memiliki rumah yang disiapkan oleh mama, diberi makan oleh mama. Kemudian adik-adik harus bersukacita dapat berkumpul bersama saudara ya, bersama adik dan kakak. Kemudian bersyukur sekalipun saat ini kita sedang ada COVID, tapi adik-adik tetap bersemangat, tetap bisa belajar di rumah, tetap bisa mengerjakan tugas di rumah. Kita dalam segala sesuatu harus menaikkan rasa syukur. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus menyatakan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Mari adik-adik membawakan pujian dengan penuh sukacita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang,
saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, kakak mohon adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita naikkan syukur melalui doa syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah dan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian dengan penuh sukacita karena rasa syukur atas kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami dan untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia. Berkatilah dan berikanlah selalu perlindungan ya Tuhan. Kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, memberikan pelayanan kepada seluruh umat Kristen, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang tentunya berasal darimu. Dan berkatilah seluruhnya ya Bapa, agar pelayanan ini bisa membawa berkat dan bisa menjadi sukacita bagi orang-orang yang menerimanya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau berkati seluruh pemimpin baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya Kau mampukan mereka di dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawabnya, di dalam mengatur dan memimpin bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kemakmuran, kenyamanan, kesejahteraan, dan ketentraman. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita kesusahan, untuk janda dan duda, anak yatim piatu, untuk orang yang sedang sakit. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruhnya di dalam kehidupan mereka. Mampukanlah mereka di dalam menjalankannya. Kuatkanlah mereka di dalam iman percayanya kepadamu, dan senantiasa Engkau memberikan jalan dan penghiburan kepadanya, agar mereka selalu bersyukur di dalam situasi dan keadaan apapun. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh pelkat yang ada di gereja kami, untuk seluruh komisi, karyawan. Berkatilah mereka di dalam tugas pelayanannya, dan mampukanlah mereka di dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya karena seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu dapat mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka layani. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi dan keadaan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa yang ada di dunia di masa pandemi COVID ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menghapus dan menghilangkan seluruh COVID yang ada di muka bumi ini, dan Engkau akan memulihkan kembali keadaan seperti semula, sehingga kami terhindar dari segala sesuatu yang diakibatkan dari COVID ini. Mampukan dan berikanlah terus kekuatan dengan iman percaya kami kepadamu ya Bapa, agar kami senantiasa terus bersandar kepadamu bahwa Engkaulah yang akan menghilangkan segala sesuatunya. Dan ajarkanlah kami untuk taat dan patuh kepada setiap protokol yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga kami dapat menjaga kesehatan dan menjalankan seluruh protokol yang kami terima di dalam informasi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak layan kami. Berkatilah mereka di dalam kehidupannya. Mampukanlah mereka di dalam menjalankan kehidupan ini. Tentunya kuatkanlah mereka di dalam iman percaya mereka kepadamu ya Bapa, agar mereka senantiasa terus bersyukur di dalam segala kehidupannya, karena kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa selalu berlaku di dalam kehidupan anak-anak layan kami. Begitu juga untuk seluruh kakak layan kami di Pelkat PA. Mampukanlah dan berikanlah selalu kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat terus senantiasa memberikan pelayanan kepada anak-anak layan kami, dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh seluruh kakak layan di dalam menyiapkan dan video ibadah untuk anak-anak
semuanya dapat tersampaikan dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, nanti dengan diiringi pujian dengan judul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami ucap syukur kepadamu, teristimewa melalui ibadah ini, kami telah memberikan persembahan yang semuanya itu dapat kami rasakan melalui berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat untuk seluruh pelayanan di gerejamu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai, namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian sebagai pujian penutup, yaitu dari Kidung Ceria 48, Anak yang Dijanji. Setelah itu nanti kita akan berdoa penutup. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa sebagai penutup ibadah. Ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kembali kepadamu Tuhan atas seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat terus kami ingat dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dan ucap syukur kepadamu atas seluruh kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah dulu. Dan kakak ucapkan selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.